Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi kita bersalat. Nah, perkenalkan, nama saya Yasir Arafa. Saya mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 21, yaitu masih semester 2. Di sini saya akan membawakan materi, yaitu ada 3 materi, yaitu pengertian hukum, unsur hukum, fungsi, tujuan hukum itu sendiri. Nah, saya akan membawanya dalam waktu itu kurang lebih 5 menit. Maka teman-teman sekalian, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu pengertian hukum. Pengertian hukum menurut saya adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa, yang dimana untuk menentukan suatu tingkah laku manusia atau masyarakat dalam suatu daerah tersebut yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwajib. Nah, menurut yang saya cari berdasarkan referensi, hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Adapun menurut para ahli, seperti yang terkenal itu, yang pertama itu Aristoteles, yaitu menurut beliau, hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melanggar beberapa tindakan. Hukum universal adalah hukum alam, ia memiliki aturan dan pengarahan tersendiri. Nah, itulah tadi pengertian hukum, itu materi pertama. Tetapi kita masuk ke materi kedua karena waktu yang dibatasi. Sebenarnya jika kita menyelesaikan tentang hukum itu, waktu kita mungkin sangat banyak, tapi kita hanya mengikuti arahan. Baiklah, yang kedua itu tentang tujuan hukum. Nah, untuk apa sih hukum dibuat jika tidak mempunyai tujuan? Kan seperti itu. Jadi tujuan hukum yang pertama adalah kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Jadi hukum ini sangat bagus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Jadi jika ada hukum, hidup akan terasa nyaman, karena manusia jika ingin bertindak kepada kita seperti ada kerusuhan dalam suatu daerah, itu akan sulit terjadi karena mereka juga tahu bahwa ini adalah suatu hukum, dan hukum yang mengaturnya pasti jika kita melakukannya itu akan menjadi suatu pelanggaran dan mereka juga kena akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Nah, seperti itu. Jadi hukum ini kita seperti per individu, kita mempunyai hak asasi manusia, kita dilindungi oleh hukum. Apabila kita dalam keadaan benar, maka kita akan dibenarkan oleh hukum. Tetapi jika kita salah, kita akan salah karena semua telah tertera dalam hukum tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk semua orang. Jadi hukum diciptakan, maksudnya hukum diterapkan di dalam suatu negara atau dalam suatu daerah itu untuk membuat kita bahagia, bukan untuk membatasi kinerja atau apa tingkah laku kita dalam bermasyarakat atau bernegara. Tetapi hukum membuat kita bahagia, kita aman, tentram dan damai dalam suatu daerah tersebut jika kita berpatokan dengan hukum. Kemudian yang terakhir, tujuan dari hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Hukum pasti tetap akan menjamin ketertiban. Tidak ada yang bisa membantah bahwa hukum tidak bisa menjamin. Hukum bisa menjamin jika kita menjadi masyarakat yang elok terhadap hukum tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan lagi tentang itu fungsi hukum. Tadi tujuan. Sekarang kita masuk ke fungsi. Apa sih itu fungsinya? Yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial. Jadi orang hidup bermasyarakat itu pasti antara satu dengan lain itu saling berhubungan. Jadi dengan adanya hukum, maka hubungan itu akan semakin erat. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Ya, awalnya masyarakat itu selalu melanggar, tetapi jika adanya hukum pasti semua akan menjadi aman-aman saja, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian terakhir, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Jadi dengan hukum semua akan terasa tertib dan masyarakat juga akan merasa bahwa dirinya masih berkaitan dengan hukum selagi dia tinggal di negara hukum tersebut. Nah, itulah tadi materi dari 3 materi dari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengertian hukum, adapun tujuan hukum, serta fungsi hukum. Sekian dari saya, semoga kita sebagai warga negara Indonesia selalu taat kepada hukum,
Karena kita lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, serta mati diantar oleh hukum. Jadi semoga kita sebagai masyarakat Indonesia selalu taat aturan dengan adanya hukum-hukum yang tertera di negara kita. Dan semoga penguasa yang berada di negara kita selalu menjadikan rakyatnya prioritasnya, selalu mendengarkan suara rakyatnya. Terima kasih. Dari saya Yasir Arafah. Wallahu musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.